Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan dan Bai Ning sudah sampai di Gunung Baigu. Mereka bertemu dengan orang-orang dari klan Bai, yang mana seharusnya klan Bai ini bukanlah klan Bai-nya Bai Ning ya. Ada dua klan Bai yang berbeda. Biasanya memang ada kemungkinan hal itu terjadi ketika sebuah tempat yang terpisah cukup jauh, kemudian di situ ada sebuah keluarga begitu. Nah, di situ mereka kemudian memberikan nama yang secara tidak sengaja sama dengan nama yang ada di tempat lain. Ya, sama aja kayak nama daerah Muncar itu ada di Jawa Timur ujung, tapi di tempat lain di daerah Jawa Tengah itu juga ada yang namanya Muncar gitu ya. Nah, itu adalah hal yang biasa. Dan sekarang Fang Yuan ada di situ, yang mana tujuan utamanya adalah untuk mencari Gu Tulang Giok. Sementara ini untuk mencari keamanan dan kenyamanan, Fang Yuan tinggal dulu di klan Bai. Dan apa yang akan terjadi, kita akan dengar di part 28. Di malam hari, setelah kedatangan Fang Yuan dan Bai Ning di desa Bai, di situ mereka disambut dan Fang Yuan menceritakan apa yang terjadi di masa lalu saat kehancuran dari Gunung King Mao. Aku tidak lagi berani mengingat peristiwa itu. Setiap kali aku memikirkannya, rasanya sungguh sangat menyakitkan, kata Fang Yuan yang tampak memasang wajah sedih. Melihat Fang Yuan yang tidak lagi mau menjelaskan cerita berikutnya, pemimpin klan Bai memahami itu dan tidak lagi memaksanya. Kini pemimpin klan Bai memanggil pelayan dan meminta pelayan itu untuk membawakan anggur lalu diberikannya pada Fang Yuan serta Bai Ning. Sementara itu Bai Ning tampak acuh tak acuh karena sebelumnya dia tidak pernah minum anggur sama sekali. Sedangkan Fang Yuan, dia dengan penuh semangat meminum anggur itu, seolah-olah itu sudah seperti air putih. Lalu tampak perlahan mengalir air mata di pipi Fang Yuan. "Junior, mengapa kamu menangis lagi?" tanya pemimpin klan Bai yang tampak terkejut. "Anggur dari klan Anda benar-benar menakjubkan. Ini benar-benar mengingatkanku pada anggur hijau di Gunung King Mao yang setiap hari ku minum," kata Fang Yuan sambil terus meneteskan air mata buaya. Setelah itu banyak orang dari klan Bai yang mencoba untuk menghibur Fang Yuan, dan Fang Yuan pun akhirnya berhenti menangis. Siapa yang tidak merasa sakit saat melihat rumahnya hancur? Junior, aku bisa memahami perasaanmu. Tapi percayalah, selagi masih ada orang yang bertahan hidup, maka masih ada harapan untuk bangkit lagi. Aku yakin dalam beberapa hari kau akan segera bertemu dengan keluargamu kembali, kata Moxing yang penuh dengan perhatian. "Iya, aku juga yakin kalau dalam beberapa hari kemudian mereka akan segera menemuiku di sini," kata Fang Yuan sambil menghapus air matanya dan kembali melanjutkan aktingnya. Mendengar jawaban dari Fang Yuan membuat Moxing dan juga pemimpin dari klan Bai saling melirik satu sama lain. Tak lama kemudian perjamuan malam itu pun berakhir. Setelah perjamuan selesai, pemimpin klan Bai kemudian mengadakan pertemuan rahasia dengan Moxing. "Pemimpin klan, situasi sekarang sangatlah buruk. Meski desa Guyue telah hancur, tapi kenapa orang-orang yang berhasil selamat berencana untuk datang ke Gunung Baigu? Apakah mereka ingin merebut wilayah ini dari kita? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita menyerang mereka terlebih dahulu?" kata Moxing yang tampak khawatir. Tapi pemimpin klan Bai tidak berkata apapun, malahan kemudian dia tertawa. "Pemimpin klan, kenapa Anda tertawa?"
Tanya Mosing yang tampak kebingungan. Tetua Mosing, Anda tidak perlu gegabah. Situasi ini akan membawa untung dan juga rugi bagi klan Bai. Selama kita dapat mengontrolnya dengan baik, maka kita bisa menghemat banyak tenaga, jawab pemimpin klan Bai. Setelah mendengar itu, Mosing kembali memikirkan perkataan dari pemimpin klan Bai. Dan semua yang dikatakan oleh pemimpin klan Bai itu ada benarnya. Meskipun mata air roh dari klan Bai saat ini mulai mengering dan mereka harus mencari mata air yang baru di Gunung Baigu, tapi mereka masih belum juga menemukan hasilnya. Sekarang jika orang-orang dari klan Guyue berhasil selamat dan memutuskan untuk datang ke Gunung Baigu, mereka pasti mengetahui informasi tentang mata air roh yang sedang mereka cari. Dengan begitu, ini bisa dimanfaatkan sehingga mereka juga akan mendapatkan beberapa informasi. Melihat perubahan ekspresi dari Mosing, pemimpin klan Bai pun tampak tersenyum, lalu kemudian berkata, "Sepertinya Anda telah mengerti apa yang kumaksud. Sebenarnya setiap gunung yang besar pasti memiliki mata air roh yang tersembunyi. Tapi untuk menemukan lokasinya, itu tidaklah mudah dan membutuhkan waktu yang lama. Di sekitar klan Bai ada juga klan lain seperti klan Fang, klan Liao, dan juga klan Fan yang kekuatannya cukup besar. Tidaknya itu setara dengan klan kita. Jika ketiga klan lainnya mengetahui masalah mata air roh kita yang mulai mengering, maka mereka pasti akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan kemudian menyerang kita. Karena itu, aku memutuskan untuk memulai misi rahasia ini untuk mencari mata air roh yang baru. Pencarian yang terselubung dengan kompetisi berburu. Tapi memang resikonya kita harus mengeluarkan tenaga dan juga sumber daya yang lebih besar untuk menemukan lokasi dari mata air roh itu. Tapi jika kita bisa menemukannya, ini adalah harga yang sepadan," kata pemimpin klan Bai yang menjelaskan semuanya. Jadi pemimpin klan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa informasi dari klan Guyue. Tanya Mosing. Ya, itu benar. Meskipun untuk menghadapi pemimpin klan, ada beberapa tetua dari klan Guyue. Itu tentu bukanlah hal yang mudah. Tapi jika kita bisa mengendalikan kedua pemuda itu, maka kita masih punya kesempatan, jawab pemimpin klan. Mendengar itu, Mosing pun tampak mengerutkan keningnya dan berkata, "Tapi menurut saya mereka berdua bukanlah orang yang bodoh. Terlihat jelas jika gadis itu sangatlah keras kepala dan memiliki kemauan yang sangat keras. Sedangkan pemuda yang satu lagi, meski tingkat kultivasinya lemah, tapi dia bisa selamat dalam situasi yang berbahaya. Dalam perjamuan sebelumnya dia juga terlihat sangat tenang. Bahkan saat pertama kali bertemu dengannya, kami juga melihat bahwa dia sama sekali tidak terlihat panik. Menurut saya akan sangat sulit jika kita ingin memanfaatkan mereka dan menggali informasi dari mereka." Mendengar kesaksian dari Mosing, ini pemimpin klan Bai justru tertawa. "Tetua, sepertinya Anda melupakan sesuatu. Bagaimanapun, anak itu adalah tuan muda dari klannya. Karena itu dia haruslah tenang. Jika dia tidak tenang, maka itu justru akan membuatku merasa ragu akan identitasnya. Karena itu Anda tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya." Apa yang Anda sampaikan memang ada benarnya. Tapi pemimpin klan, menurut saya Anda harus memikirkan ulang tentang masalah ini. Jika kita berniat untuk menginterogasi mereka dengan paksaan, mereka tidak akan pernah mau tunduk dengan kita. Dan dalam beberapa waktu ke depan,
anggota dari klan Guiyue juga pasti akan tiba di Gunung Baigu. Jika saat itu terjadi, maka kemungkinan besar akan terjadi perselisihan antara klan kita dan sisa-sisa dari klan Guiyue, kata Moxing. Sekali lagi aku katakan kepadamu, Anda tidak perlu mencemaskan hal ini. Aku telah punya strategi lain untuk mengatasi itu, jawab pemimpin klan Bai. Strategi lain? Apa yang telah pemimpin rencanakan saat ini? Tanya Moxing. Untuk beberapa saat kemudian, pemimpin klan Bai pun kemudian mendiskusikannya dengan Moxing, rencana yang sudah dia buat. Setelah mendengar keseluruhan rencana itu, Moxing pun berseru, rencana ini memang sangat luar biasa bagus. Memang, menurut saya pemuda itu sangatlah ketergantungan dengan klannya. Dia bahkan menangis 2 kali saat perjamuan makan tadi. Pemimpin klan, rencana yang Anda buat ini ibaratkan seperti meletakkan wortel di depan seekor kelinci. Tampak Moxing mengatakan semua itu dengan rasa kagum. Dan begitulah pertemuan antara Moxing dan juga pemimpin klan berakhir. Kita akan berpindah ke sisi yang lain. Saat ini, Fang Yuan dan Bai Ning bermalam di kamp sementara milik klan Bai. Saat itu Fang Yuan tampak membuka salah satu penutup tenda dan mengamati lingkungan sekitar. Terlihat ada banyak tenda yang tersusun dengan rapi. Ada juga kelompok Master Gu yang secara bergantian berpatroli menjaga tempat itu. Tuan Muda Fang Zeng, ada apa? Tanya salah seorang Master Gu yang berjaga di sana. Saat perjamuan tadi, saya kebanyakan minum anggur. Apakah ada tempat yang bisa saya gunakan untuk buang air kecil? Kata Fang Yuan sambil bersendawa. Oh, kamar kecil. Silahkan lewat sini, Tuan Muda. Anda adalah tamu kami yang terhormat. Pemimpin juga telah menyiapkan tempat khusus untuk Anda, jawab penjaga itu. Tidak. Jelaskan saja padaku kemana arahnya. Aku tidak suka ada orang lain di dekatku saat aku sedang buang air kecil, kata Fang Yuan yang menolak penjaga itu untuk mengantarnya. Oh begitu, baiklah Tuan Muda, toiletnya ada di sana, kata penjaga itu yang kemudian menunjuk ke arah di sebelah utara. Setelah mendengar semua itu, Fang Yuan pun pergi dari sana. Fang Yuan kemudian buang air kecil, dan dia tampak pura-pura mengantuk, lalu sengaja berjalan ke arah berlawanan dengan tendanya. Sayangnya saat Fang Yuan baru berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beberapa Master Gu yang sedang berpatroli datang dan menghampirinya. Tamu yang terhormat, itu adalah arah yang salah. Tenda Anda ada di sana, kata Master Gu itu sambil menunjuk sebuah tenda di kejauhan. Oh iya, maafkan saya. Seingat saya tendanya ada di sebelah sana. Ya mungkin karena saya mengantuk, kata Fang Yuan. Tamu yang terhormat, mari saya antar saja, kata Master Gu itu. Setelah itu Fang Yuan tidak lagi bisa mencari alasan untuk melarikan diri. Dia pun kemudian kembali ke tendanya. Setelah sampai di tenda, Fang Yuan dapat melihat Bai Ning yang saat ini sedang berkultivasi di tempat tidurnya. Perlahan Bai Ning membuka mata saat mendengar Fang Yuan datang. Di situ Fang Yuan berkata, "Ning Bing, tidurlah lebih awal. Beberapa hari ini kau sudah sangat lelah. Jangan khawatir. Untuk beberapa hari ini kita akan bergabung dengan anggota klan Bai dan tinggal di sini." Setelah mengatakan itu, Fang Yuan pun bergegas untuk berbaring di tempat tidurnya. Bai Ning hanya melihat Fang Yuan. Dia tampak menyadari jika Fang Yuan sebenarnya sengaja keluar dan mencoba mencari alasan.
tapi rupa-rupanya dia kembali begitu cepat. Itu artinya penjagaan di luar sangatlah ketat dan mustahil untuk melarikan diri. Baining sedikit merasa khawatir akan kondisi mereka sekarang. Karena meski kultivasinya berada di peringkat 3 puncak, tapi sekarang mereka sedang berada di sarang musuh. Selain itu, ada juga banyak master hebat seperti pemimpin klan Bai yang berada di peringkat 4, yang berada di peringkat 4, dan juga beberapa tetua klan yang berada di peringkat 3. Selain itu, Guworm yang dimiliki oleh Fang Yuan juga sangatlah langka. Baining tidak mungkin menghadapi mereka semua seorang diri. Baining ini menatap ke arah Fang Yuan. Dia tampak khawatir dan berpikir dalam hati. Suatu saat nanti klan Bai pasti akan curiga saat kelompok Master Gu dari klan Gu Yue tidak kunjung datang. Di saat itu, kami pasti akan mengalami situasi yang sulit. Bagaimana cara kami untuk keluar dari masalah ini? Bagaimana bisa dia begitu tenang di situasi seperti ini? Kutuk Baining dalam hatinya. Singkat cerita, hari pun berganti dan saat ini pagi datang dengan cerah. Pada siang harinya terdengar tabuhan gendang yang sangat keras, yang mana itu adalah pertanda kalau pemimpin klan Bai memanggil seluruh anggota klannya. Setelah semua orang berkumpul, pemimpin klan Bai pun berseru. Kompetisi berburu tahunan klan Bai akan dimulai hari ini dan terus berlanjut selama 7 hari ke depan. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatan kalian. Kami akan memberikan hadiah bagi masterku yang berhasil mendapatkan peringkat tertinggi. Berikutnya, silahkan tunjukkan semua kekuatan dan keberanian yang kalian miliki. Setelah itu, kemudian gerbang desa pun dibuka. Para masterku dari klan Bai sangat bersemangat untuk mengikuti kompetisi ini. Dengan segera mereka pun bergegas keluar dan kemudian masuk ke dalam hutan. Perkemahan yang sebelumnya terasa sangat ramai seketika menjadi sepi. Setelah semua orang pergi, pemimpin klan Bai kemudian datang menghampiri Fang Yuan dan Baining. Junior Fang Zeng, apakah tidurmu nyenyak semalam? Tanya pemimpin klan Bai sambil tersenyum. Oh, terima kasih atas perhatiannya, pemimpin. Tadi malam, setelah berbaring di kasur, saya langsung tidur dan saat bangun ternyata matahari sudah terbit, kata Fang Yuan dengan sopan. Hahaha, baguslah jika memang begitu. Untuk sekarang, apakah Junior ingin mengikuti kompetisi berburu dari klan kami? Tunjukkanlah keberanian dari anggota klan Gu Yue, supaya nanti bisa memotivasi kami, kata pemimpin klan Bai sambil menepuk bahu Fang Yuan. Saya sangat malu akan hal itu. Belum lama ini saya telah mengalami luka yang serius dan membuat tingkat kultivasi saya turun dari peringkat 3 menjadi peringkat 1. Syukurlah saat itu saya diselamatkan oleh klan dan dapat bertahan hingga sekarang. Sayang sekali, tingkat kultivasi saya sekarang hanyalah peringkat 1 tahap menengah. Tentu itu akan sangat sulit, kata Fang Yuan yang mencoba untuk menolak tawaran dari pemimpin klan Bai. Oh, Junior tidak perlu khawatir. Sebagai tamu terhormat kami, kamu pasti akan diperlakukan dengan baik. Bagaimana jika begini saja? Jika Junior bisa berburu seekor beruang hitam dewasa, maka saya akan memberikan Gu relik tembaga hijau sebagai hadiah untuk Anda, kata pemimpin klan Bai sambil tersenyum dan menunjukkan sebuah Guworm yang berbentuk bulat. Melihat itu mata Fang Yuan pun berbinar lalu kemudian berkata, jika seperti itu maka saya akan menerima tawarannya. Dan Fang Yuan pun bergegas masuk ke dalam hutan.
Di dalam hutan, terlihat seekor beruang hitam berukuran 2 meter sedang berdiri dengan kedua kakinya. Beruang itu kini tampak mengeram ke arah Fang Yuan dan Bai Ning. Akan tetapi mereka berdua tampak acuh tak acuh saat melihatnya. Sikap Fang Yuan dan Bai Ning itu membuat beruang hitam itu semakin terlihat marah. Lalu dengan segera beruang itu merangkak dan berlari ke arah Fang Yuan serta Bai Ning. Saat beruang hitam itu mulai mendekati mereka berdua, tiba-tiba saja tanah yang diinjak oleh beruang hitam itu meledak. Ledakan itu membuatnya semakin marah dan kembali bergegas ke arah Fang Yuan. Tapi tak lama kemudian, ledakan kedua pun terjadi. Dan itu terus berlanjut sampai beruang itu mengalami luka yang serius. Melihat itu, Fang Yuan pun tersenyum. Bagaimanapun juga dia hanyalah seekor binatang buas dan tidak memiliki akal. Sehingga menangkapnya itu adalah hal yang mudah. Pada saat yang sama, di dalam tenda klan Bai, pemimpin klan Bai dan tetua Mo Xing saat ini ada di sana. Mereka menyaksikan pertarungan dari Fang Yuan melawan beruang hitam itu secara langsung yang ditampilkan oleh gumpalan asap yang melayang di udara. Tetua Mo Xing, bagaimana menurutmu? Tanya pemimpin klan Bai. Jika saya tidak salah, Tuan muda Gu Yue ini menggunakan gu kentang petir hangus. Itu adalah gu yang ditanam di tanah dan akan menghasilkan ledakan jika terkena getaran. Meski gu ini memiliki kekuatan serang yang cukup kuat, tapi gu itu sangatlah lemah jika digunakan di Gunung Baigu. Hal itu karena daerah di Gunung Baigu tidak banyak mengandung tanah. Bahkan bebatuan di gunung ini pun terbuat dari tulang. Sehingga gu kentang petir hangus tidak dapat ditanam dan diaplikasikan di semua tempat yang ada di Gunung Baigu. Kata Mo Xing yang tampak menjelaskan pengamatannya. Kau memang penganalisis yang baik, tapi itu bukanlah intinya. Apakah kamu tidak memperhatikan jika Fang Zheng hanya melakukannya sendirian? Mulai dari mengubur kentang petir, sampai dia melakukan pertarungan terakhir. Padahal dia punya rekan yang berada di peringkat 3. Tapi dia lebih memilih untuk menggunakan gu kentang petir hangus dan melewati proses yang membosankan. Padahal setiap dia mengubur kentang itu, dia juga harus menggunakan sebagian primeval essence miliknya. Tapi dia tetap bersikeras untuk melakukannya sendiri. Coba pikirkan, kenapa dia melakukan semua hal yang merepotkan itu? Kata pemimpin klan Bai. Saya mengerti. Sebenarnya Fang Zheng adalah orang yang jujur. Sebelumnya dia telah setuju untuk mengikuti kompetisi berburu ini. Jadi dia akan melakukannya dengan kekuatannya sendiri dan tidak membuat rencana curang yang memanfaatkan kekuatan luar untuk menipu keberhasilan dalam kompetisi ini. Kata Mo Xing yang tampak sangat antusias. Jika kita ingin mengetahui di mana letak mata air roh dari mereka berdua, maka kita harus menyusun rencana yang baik dan menggunakan akal kita. Kepercayaanku terhadap rencana yang telah kurancang semakin meningkat, kata pemimpin klan Bai sambil tersenyum. Tidak lama kemudian, Fang Yuan dan Bai Ning kembali ke camp. Lalu Fang Yuan memberikan kulit beruang itu kepada pemimpin klan Bai. Wow, hebat sekali. Seperti yang diharapkan dari tuan muda dari klan Gu Yue. Dalam waktu singkat, Junior telah berhasil membunuh seekor beruang hitam dewasa. Sekarang, sebaiknya Junior kembali beristirahat. Dan aku akan segera memberikan gu relik tembaga hijau itu kepada Junior, kata pemimpin klan Bai. Terima kasih banyak pemimpin klan. Jika memang begitu maka saya mohon izin undur diri, kata Fang Yuan yang kemudian segera pergi bersama Bai Ning ke tenda mereka. Tidak lama kemudian seorang Master Guru datang ke tenda mereka
dan memberikan gu relik tembaga hijau itu pada Fang Yuan. Segera Fang Yuan menggunakannya dan kultivasinya pun meningkat menjadi peringkat 1 tahap atas. Gu relik tembaga hijau memang berfungsi untuk mempersingkat waktu kultivasi, lalu membuat tahap kultivasi seorang Master Gu itu meningkat. Sampai pada akhirnya hari pun berganti menjadi malam. Malam ini pemimpin klan Bai kembali mengadakan perjamuan makan. Mereka juga mengundang Fang Yuan dan Bai Ning untuk bergabung dalam perjamuan. Kemarilah, aku akan memperkenalkan pada tamu kita, bintang baru dari klan Bai. Kalian masih sama-sama muda, jadi seharusnya kalian bisa saling berinteraksi satu sama lain, kata Mo Xing yang memulai percakapan pada perjamuan itu. Dari dalam tenda kemudian ada 4 orang Master Gu muda yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Tingkat kultivasi mereka berempat berada pada peringkat 3. Salah satu di antaranya adalah keponakan dari Mo Xing, yaitu Bai Moting. Dia memiliki tubuh yang langsing, dan dalam perburuan hari ini dia telah berhasil meraih posisi ketiga. Lalu di sana ada 2 gadis, salah satunya adalah Bai Chou Suai. Meskipun sekilas dia terlihat sangat ceroboh, tapi dari perburuan kali ini dia sudah berhasil meraih posisi keempat. Dan perempuan yang berikutnya adalah Bai Lian. Dia memiliki kulit yang putih dan auranya sangat segar. Dia adalah wanita tercantik di klan Bai. Bai Zanli, berilah salam juga pada kedua tamu terhormat kita, kata Master Gu yang lain. Tubuh Bai Zanli terlihat berotot, tapi sifatnya cukup arogan. Setelah mendapatkan teguran, Bai Zanli hanya menatap ke arah Fang Yuan dan Bai Ning. Awalnya, Bai Zanli menatap ke arah Fang Yuan dan dia menunjukkan senyuman yang penuh dengan penghinaan. Setelah itu dia mengalihkan pandangannya pada Bai Ning, yang mana Bai Ning benar-benar terlihat seperti peri salju, bahkan kecantikannya melebihi Bai Lian. Ditambah lagi, Bai Ning memiliki kultivasi peringkat 3 tahap puncak. Tentu itu menarik perhatian dari Bai Zanli. Sepertinya klan Gu Yue memiliki wanita yang kuat dan seorang pria yang lemah, kata Zanli dengan nada meremehkan. Bai Ning tetap diam dan tidak merespon perkataan dari Zanli. Tapi Fang Yuan tampak menatap Zanli dengan tatapan dingin. Pemuda ini adalah Master Gu nomor 1 dari klan kami. Saya harap Junior tidak memasukkan perkataannya ke dalam hati, kata pemimpin klan Bai setelah mendengar ucapan dari Zanli kepada Fang Yuan. Fang Yuan segera tersenyum dan berkata, tentu saja tidak masalah, saudara Zanli, bagaikan naga yang berada di antara manusia. Tidak dapat dibandingkan dengan saya, karena itu saya sangat mengaguminya, kata Fang Yuan sambil tersenyum. Meskipun situasi sekarang tidak menguntungkan Fang Yuan dan Bai Ning, tapi sekarang Fang Yuan mengetahui situasi di dalam klan Bai. Sedangkan klan Bai tidak mengetahui banyak tentang Fang Yuan ataupun Bai Ning. Jika aku dapat memanfaatkan keuntungan ini sebaik mungkin, aku bisa menghadapi situasi yang sulit ke depannya. Pemberian gu relik tembaga hijau sebelumnya adalah hal yang baik, dan itu menunjukkan jika klan Bai masih khawatir tentang kelompok klan Gu Yue yang belum juga sampai di Gunung Baigu. Oleh karena itu mereka mulai memaksa dan ingin memanipulasi kami. Apakah Zanli akan menjadi bidak catur berikutnya? Jika memang benar seperti itu, maka sebaiknya aku tidak terlalu mengungkapkan identitasku yang sebenarnya, pikir Fang Yuan dalam hati. Setelah berpikir demikian, tiba-tiba taktik yang sangat licik muncul di dalam pikiran Fang Yuan. Dan selama perjamuan berlangsung,
Fang Yuan sering kali melirik ke arah Bai Lian. Ada saat di mana mereka berdua bahkan saling bertukar pandang. Dan seiring berjalannya waktu, Bai Lian seperti mencoba untuk menghindari kontak mata dengan Fang Yuan. Perbuatan Fang Yuan yang sering melihat ke arah Bai Lian itu juga diketahui oleh pemimpin klan dan para tetua. Akan tapi itu sudah menjadi hal yang wajar, mengingat Bai Lian adalah gadis tercantik di klan Bai. Sehingga dengan kecantikannya itu, tentu hal yang wajar jika Fang Yuan kemudian tertarik kepadanya. Setelah perjamuan makan selesai, dengan segera Mo Xing menemui pemimpin klan dan berkata, "Pemimpin klan, apakah Anda melihat apa yang terjadi saat perjamuan makan tadi?" "Tentu saja, berikan aku waktu untuk membuat rencana lain," kata pemimpin klan sambil tersenyum. Singkat cerita, malam pun berlalu dan kini hari pun berganti. Pada hari kedua kompetisi berburu dimulai lagi. Pemimpin klan Bai juga memanggil Fang Yuan dan memintanya untuk berburu badak bercula. Fang Yuan menyetujuinya dan dia pun menggunakan metode yang sama dengan menggunakan gu kentang petir. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan pun berhasil mengalahkan badak bercula dan memberikannya kepada pemimpin klan Bai. Setelah itu pemimpin klan Bai kembali memujinya dan memberikan Fang Yuan hadiah berupa gu pembersih panas. Gu pembersih panas adalah jenis gu tipe penyembuh tingkat 2 yang dapat digunakan untuk menyembuhkan racun. Pada akhirnya, Fang Yuan berhasil menutupi kelemahannya dan mendapatkan Guom tipe penyembuhan. Ini adalah sebuah keuntungan yang besar bagi Fang Yuan. Hari itu berganti dengan cepat dan malam pun tiba. Lagi-lagi malam ini dilakukan perjamuan malam. "Perkenalkan, ini adalah putra dan putriku, Bai Zheng dan Bai Hua. Kalian berdua berdirilah dan bersulang untuk kedua tamu kita," kata pemimpin klan Bai. Setelah itu dengan segera saudara kembar itu berdiri mengangkat cangkir anggur mereka. Bai Zheng dan Bai Huang bersulang untuk Tuan Muda Gu Yue, kata mereka bersamaan. Sementara itu, Fang Yuan sedikit terkejut saat memperhatikan sepasang saudara kembar ini, karena berdasarkan ingatan di kehidupan sebelumnya, di masa yang akan datang mereka berdualah yang akan menjadi bintang kembar yang sangat terkenal. Pada saat yang sama, mereka juga adalah pewaris dari warisan Gunung Baigu, dan Bai Zheng akan menjadi pemimpin klan Bai yang selanjutnya. Setelah menyadari semua itu, Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan melanjutkan rencananya untuk selalu menatap ke arah Bai Lian. Dan begitulah perjamuan terus berlanjut. Selama perjamuan, Fang Yuan terus melirik ke arah Bai Lian. Sedangkan keponakan Mo Xing, yaitu Mo Ting, selalu melirik ke arah Bai Ning. Tidak terasa perjamuan malam itu berlalu begitu saja, dan lagi-lagi hari kini berganti. Pada hari ketiga, pemimpin klan Bai memanggil Fang Yuan dan memberikannya banyak primeval stone sebagai imbalan dari perburuan hari itu. Lalu perjamuan malam terjadi lagi. Fang Yuan kembali melirik ke arah Bai Lian. Tapi malam itu Fang Yuan sesekali berinisiatif untuk bersulang dengan pemimpin klan Bai, dan dengan ekspresi yang tulus mengucapkan terima kasih atas bantuan dari klan Bai selama ini. Pada perjamuan malam keempat, Bai Lian mengambil inisiatif untuk mendatangi Fang Yuan. Sebenarnya salah satu temannya telah terkena racun dan dia memerlukan gu penghilang panas untuk mengobatinya. Sayangnya sangat jarang Master Gu yang memiliki gu itu, sehingga Bai Lian tidak ada pilihan lain selain meminjamnya pada Fang Yuan.
tidak tahan lagi ya, kata Fang Yuan dalam hati. Saat itu, Fang Yuan dengan murah hati meminjamkan gu penghilang panas miliknya. Sehingga perbuatannya itu membuat Bai Lian sangat berterima kasih kepadanya. Dan sejak saat itu, Fang Yuan berinisiatif untuk memulai obrolan dengan Bai Lian. Dalam waktu singkat, hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Saat perjamuan di malam hari yang kelima, pemimpin klan Bai mulai mengajak Fang Yuan untuk bicara. Junior, apakah klan Gu Yue berencana untuk menetap di Gunung Baigu? Tanya pemimpin klan Bai. Saat itu, Fang Yuan kembali tersenyum dan memulai sandiwaranya. Gunung Baigu berada di dekat desa Bai. Secara tidak langsung bisa dikatakan jika Gunung Baigu adalah wilayah dari klan Bai. Bagaimana mungkin kami berani untuk melanggar batasan itu? Kata Fang Yuan yang kini tampak memasang ekspresi panik. Dan mendengar perkataan dari Fang Yuan itu, membuat pemimpin klan Bai tersenyum. Tapi hal itu juga membuatnya lebih yakin jika tujuan utama dari klan Gu Yue adalah Gunung Baigu. Junior, mungkin tidak sepenuhnya mengetahui situasi di sini. Tekanan yang diberikan pada klan Bai cukuplah besar. Akan jadi hal yang bagus jika klan Gu Yue bisa tinggal di Gunung Baigu dan menjadi bagian dari kami, kata pemimpin klan Bai dengan sengaja sambil memancing Fang Yuan. Sayangnya Fang Yuan segera membantah perkataan dari pemimpin klan Bai. Kemudian Moxing juga ikut-ikutan membujuk Fang Yuan. Bahkan setelah perjamuan makan malam selesai, Bai Lian juga datang menghampiri Fang Yuan dan dia juga mengatakan hal yang serupa, sama dengan yang disampaikan oleh pemimpin klan Bai dan juga Moxing. Akan tetapi, Fang Yuan tetap pada jawabannya dan tidak terlihat goyah. Setelah semuanya selesai, Moxing pun tampak kesal. Sial, mulut anak ini benar-benar rapat. Pemimpin klan Bai pun menganggukkan kepala dan berkata, ya itu sudah bisa ditebak dari awal. Bagaimanapun dia adalah tuan muda dari klan Gu Yue. Kita hanya perlu bersabar dan terus mengambil hatinya. Rencana terus berlanjut. Dan rencana berikutnya, saat hari sudah berganti. Saat ini Fang Yuan masih ada di dalam tenda dan tampak tertidur pulas. Tapi tidak lama kemudian, dia terbangun karena suara teriakan yang terjadi di luar tenda. Zanli, sudah kukatakan kepadamu berkali-kali, berhentilah menggangguku. Cinta tidak bisa dipaksakan. Aku masih punya urusan. Aku permisi, kata Zanli yang menghempaskan tangannya yang saat ini dipegang oleh Zanli. Urusan apa? Kompetisi berburu hari ini akan segera dimulai. Memangnya apa yang ingin kau lakukan? Apa kau ingin menemui Gigolo dari desa Gu Yue itu? Kata Zanli dengan penuh amarah. Terserah apa saja katamu, tapi harus kau ketahui, jika tuan muda Fang Zeng sangat baik. Bahkan dia mau meminjamkan gu penghilang panas padaku. Jika bukan karena bantuannya, bisakah Zeng Jiang pulih secepat itu? Kata Bai Lian. Bai Lian, apa kau sungguh berpikir sesederhana itu? Menurutku dia hanya berpikir untuk berhubungan intim denganmu. Jangan bilang kau tidak merasakan tatapan anehnya padamu saat perjamuan makan malam, kata Zanli yang tampak kesal. Zanli, sudah cukup, teriak Bai Lian yang tampak lebih marah. Di momen itu, kemudian terlihat Fang Yuan keluar dari tenda. Fang Yuan sendiri tampak memasang wajah yang malu dan sedikit khawatir saat ia melihat ke arah Bai Lian. Nona Bai Lian, jika Anda yang ingin Anda katakan padaku, silakan, mari ikut saya, kata Fang Yuan.
Sialan kau, teriak Zanli yang penuh amarah saat melihat Fang Yuan. Zanli benar-benar kesal dan ingin menghajar Fang Yuan. Dia sudah mengangkat tangannya, namun di saat itu Bai Lian menghentikannya. Zanli, apa yang sedang kau lakukan? Apa kau sudah gila? Tuan muda ini adalah tamu kehormatan dari klan kita. Berani kau menyentuhnya, maka kaulah yang akan dapat masalah, kata Bai Lian. Tamu yang terhormat? Dia tidak lebih dari seekor anjing liar, kata Zanli sambil meludah dan tampak menghina Fang Yuan. Hei, kau! Jika kau memang punya nyali, maka ayo bertarung. Yang kalah harus berhenti mengganggu Bai Lian, kata Zanli sambil menunjuk ke arah Fang Yuan. Zanli kembali berkata, di dunia ini tidak ada yang namanya keadilan. Yang ada hanyalah kaum yang kuat dan yang lemah. Kau pengecut jika tidak berani bersaing denganku. Ya memang begitu, maka inilah kualitas dari Tuan Muda Gu Yue yang terus diagung-agungkan. Menyedihkan. Zanli terus memprovokasi Fang Yuan, dan suara kerasnya itu menarik perhatian dari para Master Gu dari klan Bai. Apa yang terjadi di sini? Tanya Mo Xing yang baru saja datang. Dengan segera, Bai Lian menjelaskan semuanya pada Mo Xing. Dan di saat itu, Mo Xing tampak geram dan langsung memberikan teguran pada Zanli. Berhentilah bermain-main. Berani sekali kau bersikap kasar pada tamu terhormat kita, kata Mo Xing dengan tegas. Dia sendiri tidak berani menerima tantanganku. Itu berarti dia bukanlah seorang pejuang. Oleh karena itu, kenapa aku harus bersikap sopan padanya? Kata Zanli yang membantah perkataan dari Mo Xing. Hanya orang bodoh yang mau menerima tantangan seperti itu. Kultivasi Tuan Fang Zheng saja telah menurun karena cedera yang dialami. Jika dia berada dalam kondisi primanya, kamu mungkin bukan lawannya, saut Bai Lian yang mencoba membela Fang Yuan. Andai saja saat itu Fang Zheng sungguh ada di sana dan mendengar perkataan dari seorang wanita yang begitu tulus seperti itu, pasti itu akan membuat Fang Zheng sangat bahagia. Sayangnya sekarang yang ada di sana adalah Fang Yuan yang menggunakan identitasnya. Karena itu, dia sama sekali tidak peduli dengan pembelaan yang dikatakan oleh Bai Lian. Itulah yang ada di dalam pikiran Fang Yuan. Bahkan dia berkata, sungguh pertunjukan yang bagus. Setelah itu, Bai Lian kembali melanjutkan perkataannya. Baiklah, jika kau benar-benar ingin bertarung, aku akan menggantikan Tuan Fang Zheng dan bersaing denganmu. Zanli sangat terkejut mendengar perkataan dari Bai Lian. Bai Lian, kenapa kau terus membelanya? Lagi pula atas dasar apa kau mewakilinya? Dia tidak lebih dari seorang gigolo dan orang yang pengecut. Dia tidak berdaya. Aku tidak akan bersaing denganmu, kata Zanli kepada Bai Lian. Setelah itu Zanli melanjutkan kembali perkataannya dan berkata kepada Fang Yuan, Hei kau, jika kau punya nyali kemarilah. Dari tadi kau hanya diam diri di sana. Apa dirimu masih seorang laki-laki? Mendengar itu, Fang Yuan tidak lagi menahan dirinya. Siapa takut? Jika mau bertanding, ayo lakukan. Mendengar itu tentu Zanli sangat bahagia. Sementara itu, Mo Xing yang dari tadi hanya diam memperhatikan mereka. Lalu dia pun berkata, seseorang memang harus berani menerima tantangan. Junior Fang Zheng, kami semua telah melihat keberanianmu. Tapi kau adalah tamu terhormat kami. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kami akan menjelaskannya pada keluarga Gu Yue? Selain itu, tingkat kultivasimu dan Zhang Li berada di level yang berbeda. Ini sungguh adalah pertarungan yang tidak adil.
Tetua, terima kasih atas perhatian Anda. Dan Anda juga benar. Saat ini saya telah terpancing dan tidak pikir panjang, jawab Fang Yuan yang terlihat ragu-ragu. Melihat Fang Yuan yang sepertinya hendak mengundurkan diri, dengan segera Zhan Li dan Bai Lian saling memandang satu sama lain untuk memberikan kode. Setelah itu mereka berdua kembali merencanakan sesuatu untuk memprovokasi Fang Yuan. Tuan muda Fang Zeng, apakah aku boleh meminta bantuan pada Anda? Kata Bai Lian dengan memelas. Permintaan apa? Tanya Fang Yuan. Saya sangat berharap Tuan muda mau menerima tantangan ini dan membantuku menyingkirkan orang satu ini. Aku benar-benar tidak tahan lagi dengan pelecehan yang ia lakukan, kata Bai Lian dengan ekspresi yang sedih. Mendengar itu, Fang Yuan pun maju lalu menepuk bahu Bai Lian. Jangan khawatir Nona Bai Lian, urusanmu adalah urusanku juga. Akan kuberikan segalanya padamu. Tapi sayang tingkat kultivasiku jauh lebih rendah dibandingkan dengannya sekarang. Jika aku kalah. Mendengar perkataan itu, Bai Lian segera memotongnya. Tuan muda tenang saja, aku masih punya rencana lain, kata Bai Lian sambil tersenyum. Setelah itu Bai Lian melihat ke arah Mo Xing dan berkata, Tetua, Tuan muda Fang Zeng ingin menyetujui pertandingan ini. Tapi jika kita tetap melanjutkan pertarungan yang tidak adil ini, aku rasa hal itu hanya akan merusak nama baik dari klan kita. Saya ada ide lain. Berhubung sekarang sedang diadakan kompetisi berburu, bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk membagi kelompok yang beranggotakan 5 orang dan bersaing prestasi dalam hal berburu? Bagus sekali Bai Lian. Itu adalah ide yang sangat bagus. Baiklah, jika begitu, maka kalian boleh memilih anggota tim sesuai dengan yang kalian inginkan. Tapi ingat, tingkat kultivasi antara kedua tim harus seimbang. Dan begitulah semua orang kemudian setuju. Dan 1 jam kemudian, akhirnya kedua tim berangkat dan memulai perburuan mereka. Di pihak Fang Yuan ada Bai Ning peringkat 3, Bai Lian, dan 2 orang master gu wanita lainnya yang berada di peringkat 2. Salah satu di antara 2 wanita itu adalah Bai Zhengjing. Dia sangat berterima kasih pada Fang Yuan karena sebelumnya dia telah diselamatkan oleh karena gu penghilang panas. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir. Kami telah mendapatkan informasi tentang lokasi perburuan kita. Anda hanya perlu mengikuti kami, kata Zhengjing. Tidak lama kemudian, kelompok Fang Yuan tiba di lokasi perburuan dan seiring berjalannya waktu, mereka pun membunuh banyak mangsa. Saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Zhengjing memulai percakapan di antara mereka. Tuan muda Fang Zeng, saya dengar cerita dari orang lain. Katanya klan Gu Yue akan bermigrasi ke Gunung Baigu. Apakah itu benar? Tanya Zhengjing dengan santai. Semua itu hanyalah gosip yang tidak benar, jawab Fang Yuan sambil tersenyum. Tuan muda, Anda memang orang baik hati dan sangat jujur. Jika Anda bisa tinggal di Gunung Baigu, maka di masa depan kita akan bisa lebih sering bertemu, kata Zhengjing. Setelah itu Fang Yuan hanya tertawa, lalu melirik ke arah Bai Lian yang berjalan di sampingnya. Fang Yuan menyadari jika saat ini Bai Lian terlihat seperti mengkhawatirkan sesuatu. Menetap dan mendirikan desa bukanlah hal yang mudah. Syarat terpenting sebelum itu adalah harus menemukan mata air roh. Tapi primeval essence di sekitar mata air roh itu sangatlah kuat dan pastinya akan ada kawanan binatang buas ataupun gurun liar yang ada di dekatnya. Untuk mendapatkan mata air roh, maka mereka harus melakukan pertarungan yang sengit. Tentu,
itu akan menimbulkan banyak korban, kata Bai Lian. Setelah berkata demikian, Bai Lian melihat ke arah Fang Yuan dan kemudian melanjutkan perkataannya. Sebenarnya ada banyak gu tulang yang ada di Gunung Baigu. Tapi gu tulang ini memiliki fisik yang kuat dan sulit ditangani. Di Gunung Baigu juga tidak ada tanah. Semuanya terbuat dari batu dan tulang. Sehingga untuk mendirikan desa dan bertahan hidup di Gunung Baigu itu membutuhkan bayaran yang sangat tinggi, kata Bai Lian. Oh, benarkah? Aku jadi cukup tertarik dengan Gunung Baigu. Bai Lian, klan Bai kalian dapat dikatakan telah menguasai setengah daerah dari Gunung Baigu ini. Apakah kamu dapat menceritakan padaku bahaya apa saja yang ada di gunung ini? Kata Fang Yuan yang pura-pura memasang wajah khawatir. Tentu, jika begitu tolong dengarkan cerita saya, Tuan Muda, jawab Bai Lian sambil tersenyum. Saat menceritakan semuanya, Bai Lian diam-diam mengaktifkan gu akumulasi kecemasan di dalam aparatur miliknya. Gu ini dapat mempengaruhi semua orang yang berada di dekatnya dan memperburuk pikiran orang itu, sehingga mereka akan mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Berkat gu itu, membuat ekspresi senyum Fang Yuan perlahan-lahan menghilang dan berubah menjadi rasa khawatir. Tuan Muda Fang Zeng, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Dalam perburuan kali ini kita pasti akan menang melawan Zhang Li, kata Zheng Zi yang mencoba untuk meredakan kekhawatiran dari Fang Yuan. Setelah itu Fang Yuan pun mengangguk. Namun setelah menjawab beberapa kalimat, Fang Yuan kini justru terlihat seperti linglung. Setelah itu, tanpa sadar, Fang Yuan terus menanyakan banyak pertanyaan seputar Gunung Baigu, terutama tentang daerah tertentu yang berada di belakang gunung. Sedangkan Bai Lian dengan sabar menjawab semua pertanyaan dari Fang Yuan. Akan tetapi, tanpa disadari oleh Fang Yuan, semua percakapan dan juga tindakannya serta kelompoknya rupa-rupanya ditayangkan secara langsung di camp klan Bai. Dan sekarang terlihat pemimpin klan Bai yang sedang asik melihat tayangan langsung sambil tersenyum puas, seolah dia menemukan sebuah permata. Sekarang ikan telah mengambil umpannya. Rupa-rupanya tempat itu ada di daerah belakang gunung, kata pemimpin klan Bai sambil melihat peta di atas meja. Dan begitulah menjadi akhir dari cerita ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Momen di saat klan Bai mulai mencari keberadaan dari mata air roh yang sebenarnya diarahkan oleh Fang Yuan untuk mencari warisan yang sedang ia cari-cari. Oke, itu aja. Sekian dulu spoileran kali ini. See you again di next video, dan bye.